Sering. Ibu-ibu pernah ketipu enggak, Pak? Pernah. Biasa. Banyak apa dikit ketipunya? Banyak. Waduh. Ya, enak nggak rasanya ketipu, Bu? Ya, enggak enak. Ada nggak yang merasa enak kena tipu? Yang ketagihan sampai hari ini pengen kena tipu lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Bapak pernah kena ketipu, ibu pernah ketipu, saya pun pernah kena ketipu. Ya. Ya. Kalau hitungan saya dulu di tahun sekitar 2000 berapa tuh ya? 2004 saya habis duit 7 juta ditipu orang. Ya, kerjaan bawa barang kolar kilir berbulan-bulan malah habis duit 7 juta bukannya dapat duit. Nggak enak kena tipu itu. Wallahi nggak enak kena tipu. Nah, orang yang beramal soleh itu nilainya sama dengan orang ketipu. Nah, mati. Sama dengan orang yang kena tipu kecuali mereka yang ikhlas. Nah, ini Bu ya. Kecuali orang yang ikhlas, dan mereka yang ikhlas akan selalu merasa khawatir. Nah, ayo ya, kita cerna dulu omongannya atau ilmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimakumullah. Ya. Jadi orang yang beramal soleh ini dia akan tertipu kalau dia tidak ikhlas. Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang saya tanya, ikhlas itu apa, Bu? Saya kasih pengantarnya. Mengerjakan segala sesuatu amal soleh. Nah, lanjutkan. Nah, tetot, alhamdulillah. 100 untuk Ibu. Setuju nggak, Bu? Dengar, Bu, tadi apa kata Ibu? Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ridho Allah itu apa, Bu? Ustaz ini dikejar terus. Nggak selesai-selesai. Ridho. Ibu kalau ridho gimana? Bu, ridho nggak, Bu? Balik lagi ikhlas. Muter aja nggak selesai. Ibu kalau ridho gimana? Ridho nggak? Saya datang terlambat. Ridho, kata Ibu. Nggak marah sama saya? Nggak. Apa ridho? Ya? Lapang dada, senang. Senang. Jadi kalau Allah itu sudah senang dengan kita, Allah sudah cinta dengan kita, itu yang namanya Allah sudah ridho dengan kita. Allah sudah, ya melihat kita tuh Allah senang. Ya, kayak ibu punya anak, Bu ya. Ibu punya anak. Anak kalau masih kecil itu gemesinnya luar biasa. Ya, beranjak dia agak dewasa dikit, dia sudah mulai banyak tingkahnya. Nakal. Tapi kadang-kadang ini anak walaupun dalam usia yang nggak ngerti, tapi dia bisa ngerjakan sesuatu yang bikin ibu senang. Ya, pernah ya? Nah, cinta nggak ibu sama anak itu? Ya, pekerjaannya yang membuat ibu senang itulah yang membuat ibu cinta, betul kan? Ada nggak ibu nginget kalau anak tuh saya sayang sekali sama anak itu? Kenapa? Nakal minta ampun. Ya, ada yang begitu? Enggak pernah. Pasti yang ibu ingat adalah sesuatu yang ibu senangi dari anak itu. Senyumnya, ya, cara dia bicara, cara dia berjalan, cara dia membujuk kita. Nah, makanya kalau kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahasa doanya itu bahasa mencari perhatian dengan Allah. Ya kan? Ya. Apa, Bu? Ya, konsentrasi dulu, Bu ya. Kalau kita perlu keluar dulu, kita selesaikan. Nah, Ibu rahimakumullah, makanya doa itu kita pertama kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. As-salah, kemudian kita membaca salawat kepada Nabi, pada Allah, kepada Nabi. Kemudian kita sebut nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, ya terus. Ya Muhaimin, terus. Ayo. Nggak hafal? Hah? Ya Jabbar, apalagi lanjut, Bu?
Ya mutakabbir terus. Yang lain, ibu yang lain ayo bu. Ya. Ya musawwir. Ya, terus. Yang sebelah ini sayap kiri. Ya. Ya awal ya akhir. Ya malikul mulk. Ya kudus. Ya. Ya salam. Terus. Nah, ya. Ya zal jalali wal ikram. Ya. Yang saya senang ya Muhni. Ya muni. Muni. Ya. Sebut itu. Biar apa? Biar Allah senang. Allah mau mendengar doa kita. Ibu kalau punya hajat kepada orang, ya, datang ke rumah orang mau minjam duit, apa langsung bu? Tok tok assalamualaikum Pak Sianu, woi gitu kan, keluar apa minjam duit? Siapa ini katanya datang teriak minjam duit, nggak tahu etika, nah itu bu ya, nggak tahu etika. Jadi kita ini manusia ini namanya ada yang namanya etika, adab, akhlak, bu ya. Nah kalau sesama manusia saja kita punya adab, kita punya akhlak, apalagi kepada Allah. Ya, jangankan kepada Allah, kepada diri sendiri saja kita harus punya adab. Ya, apa adab yang paling penting kepada diri kita ini, Bu? Adab kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Adab kepada diri kita sendiri. Punya adab, Bu. Hah? Masa enggak tahu? Adab kepada diri. Nanti saya khusus ya membahas masalah akhlak. Akhlak itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, ya, kepada Nabi dan kepada Allah. Nah, nanti kita bahas, tapi bukan sekarang karena pembahasannya agak panjang. Ya. Bahkan ada adab kepada hewan, adab kepada benda-benda hidup yang lain, kepada batu, kepada air. Nah, itu adab. Nah, adab kita kepada diri kita yang paling penting adalah apa, Bu? Selamatkan diri kita ini dari api neraka. Jaga. Dalam Al-Quran, ku anfusikum wa ahlikum. Nah, ya Bu ya, apa artinya? Jagalah dirimu, terus jagalah dirimu, terus dan keluargamu dari neraka. Itu perintah Allah. Nah, itu adab kita yang paling penting, Bu. Jaga diri ini dari api neraka. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Ya, bahwa orang yang beramal soleh akan tertipu kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas dia selalu khawatir. Ya, apa kira-kira khawatirnya? Ibu selama hidup di dunia ini punya rasa khawatir enggak? Ya, khawatir apa, Bu? Oke, kita hitung. Khawatir nak makan, terus khawatir sakit, terus Miskin. khawatir nggak bisa bayar utang. Waduh, jujur banget. Saya juga, Bu. Terus, khawatir apa lagi? Terus, ayo. Nah, khawatir anaknya nggak bisa makan, anaknya nggak bisa sekolah ya. Terus, khawatir apa lagi? Belum tuntas sebenarnya khawatir itu, Bu. Bapak-bapak dan teman-teman, ya. Belum tuntas. Ada yang sampai tuntas betul khawatirnya. Apa, Bu? Khawatir mati. Kok khawatir sama mati? Padahal kita semua pasti mati. Karena Khawatir masuk Nah, neraka. wah itu yang saya tunggu-tunggu. Dengar, Bu? Khawatir masuk neraka. Khawatir apa, Bu? Yang di belakang dengar? Khawatir apa, Bu? Khawatir masuk neraka. Jangan terbalik, Bu ya. Khawatir masuk surga.
Masuk surga tuh ya dengan senang hati ya. Kalau dipaksa enggak apa-apa masuk surga itu, asal masuk surga. Ya, daripada masuk neraka sukarela, mending masuk surga dipaksa. Tapi masuk gitu ya. Nah, mana nih? Nah. Ya. Ya Bu ya. Nah, orang yang dirinya punya keikhlasan di dalam dirinya dalam beramal, dia pasti punya rasa khawatir. Dan khawatir yang paling tinggi itu adalah ketika dia khawatir bakal menjadi penghuni neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Tanamkan di dalam diri ibu-ibu dan bapak-bapak semua bahwa kita ini selagi kita masih hidup, maka kita selalu terancam dengan yang namanya neraka. Ya. Apa kata Allah mengenai neraka ini? Inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih, kata Allah. Sesungguhnya azabku itu mengerikan. Ya. Halo Bu. Halo Ibu. Ya. Ayo anak-anak. Ya. Sudah Bu, sudah? Aman? Sudah? Tenang? Kita lanjutkan ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mulailah sekarang ketika ibu beramal soleh ya, tanamkan selalu ketakutan bahwa khawatir masuk neraka. Nah, kemudian selanjutnya kekhawatiran yang lain adalah kekhawatiran akar dari khawatir masuk neraka tadi. Ya, termasuk tadi nggak bisa bayar hutang. Tapi nggak batas itu saja. Kenapa nggak bisa bayar hutang khawatir? Karena kalau orang yang berhutang tidak bayar, nanti di akhirat tetap ditagih, Bu. Halo, Ibu? Punya hutang di akhirat di bawah mati tetap ditagih. Bayarnya apa pakai uang? Bawa duit nggak nanti? Nggak. Saya kaya, lupa bawa bayar hutang misalnya. Ada yang hutangnya masih nyangkut. Sama keluarganya di dunia yang kita tinggalkan, hutangnya tetap nggak dibayar. Mati. Masuk di padang mahsyar. Ya, dihisap. Kira-kira bayarnya pakai apa? Amal. Itu pun kalau punya amal. Kalau nggak punya amal gimana? Dosa orang yang kita hutangi itu dipindahkan ke kita. Na'udzubillah. Semakin besar hutang kita, semakin besar pula amal kita dipotong. Atau semakin besar juga dosa orang itu pindah ke kita. Na'udzubillah. Berarti betul khawatir dengan hutang tadi. Betul. Ya. Ada ibu tadi sebelah kiri saya mengatakan khawatir mati. Kenapa khawatir mati? Padahal Rasulullah tuh mengatakan, ya, pesan Nabi tentang mati. Jangan kau takut mati datang kepadamu, dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Lagu siapa? Hah? Ya, saya yang nyanyi. Lagunya Bimbo. Nah, ingat Bimbo, Bu? Kalau usia saya ini ngerti Bimbo. Yang lebih tua dari saya tahu, ya. Yang lebih muda dari saya bingung siapa itu Bimbo. Ya. Ya, jadi itu pesan Nabi. Jangan takut sama mati. Tapi jangan juga berbuat untuk jadi mati. Karena mati itu pasti. Khawatir mati, ya. Abu Bakar apa Umar, saya lupa ya. Dia berkata ya kepada para sahabatnya, saya ini bukannya takut dengan mati. Ya, yang saya khawatirkan adalah dosa-dosa saya. Ya, ketika mati saya masih bawa itu dosa. Atau bekal saya tidak cukup ketika kita nanti ke akhirat. Ya, ini perjalanan yang sangat lama, Bu. Perjalanan yang sangat lama dan meletihkan. Aduh, lidahnya. Melelih. Meletihkan. Ya.
Ibu nunggu saya dari jam 2 itu belum seberapa. Ya, di padang mahsyar nanti bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bisa ratusan ribu tahun, bisa jutaan tahun. Ya, wallahu alam bisawab. Dan yang menjadi andalan kita cuma amal. Itulah bekal kita. Satu-satunya. Amal soleh. Yang tidak tertipu karena tidak ikhlas. Ya, sudahlah capek di dunia, amalnya sedikit, tertipu juga dengan tidak ikhlas tadi. Nauzubillah, boleh khawatir mati, boleh, tapi bukan karena matinya, tapi karena dosanya. Dan karena bekal yang kita bawa belum cukup. Ya. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Orang yang ikhlas, ya, itu ada tanda-tandanya. Ya. Ciri-ciri muslim yang ikhlas. Yang pertama, dia selalu menyempurnakan amal solehnya dalam keadaan apapun. Ya. Menyempurnakan ibadahnya dalam keadaan apapun. Dan ibadah kita yang paling utama, yang paling sering kita kerjakan adalah sholat. Kemarin sudah dikasih tahu lagi sama Pak Asep, diingatkan lagi kita tentang sholat. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Ya, barang siapa yang mendirikannya, menegakkannya, maka dia menegakkan agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkannya, meninggalkannya, maka dia sudah merobohkan agama. Pilih mana? Mendirikan atau merobohkan? Kalau mendirikan, kerjakan. Dalam keadaan apapun. Ustaz, saya tadi terlalu sibuk di kebun. Sampai lupa Ustaz, kalau saya belum sholat asar. Sekarang waktu apa? Waktu maghrib. Baru ingat belum sholat asar? Ya, sholat asar. Pernah begitu, Bu? Pernah. Sholat nggak asar? Sholat. Alhamdulillah. Sekarang nih, udah mau masuk asar. Ya. Karena terbiasa dengan sholat asarnya di awal waktu, ngobrol. Sampai pulang rumah. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Saya belum sholat asar. Sudah maghrib ini. Sholat asar. Ya, kodok namanya. Ya, tapi jangan dibiasain lupanya ya. Ya, melupa tuh 100 kali, lupanya sekali. 100 kali lupanya 60 kali, bukan lupa lagi, niat namanya. Kebiasaan. Ya, sama dengan sholat subuh yang ketiduran, Bu ya. Kalau ketidurannya karena kecapean betul-betul enggak tahu apa-apa lagi, bangun jam 7, bangun jam 8 sholat subuh. Ya, tapi kalau dijadiin kebiasaan tiap hari jam 8, itu bukan lagi lupa ya. Itu bukan lagi kecapean, tapi sudah kebiasaan. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Ya, belajar terus, usahakan terus. Mudah-mudahan bisa sholat subuh itu. Ya, kalau kita sudah biasa, Allah bisa karena biasa. Menyempurnakan amal dalam keadaan apapun. Sempit amalnya tuntas. Sholat tetap dikerjakan di awal waktu seperti biasa. Sedang terhimpit masalah besar, sholat tetap dikerjakan. Bapak dan ibu sakit keras, tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, masih sholat enggak? Masih wajib sholat. Bapak pingsan, bapak enggak sadar diri lagi, ibu-ibu pingsan, enggak sadarkan diri lagi, wajib enggak sholat? Baru tidak. Kalau mati itu baru disolatkan. Kalau mati baru disolatkan, Bu ya. Ya. Pingsan, Bu, belum mati. Iya. Nah, lanjut. Yang kedua, ciri-ciri orang ikhlas itu adalah dia tidak suka dipuji. Ya, dia tidak suka dipuji. Oh, hebat betul Bapak itu. Hebat betul Ibu itu. Kenapa? Pengajiannya rajin. Setiap pertemuan pengajian tidak pernah alpa. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh gembang hidungnya. Saya gitu ya. Nepuk dada. Yang lain yang nggak datang. Di bawah saya itu amalnya. Jangan. Ya. Banyaklah kita beristighfar. Orang banyak muji kita, kita istighfar. Astagfirullah.
Astagfirullah. Saya dipuji karena orang tuh nggak tahu aib saya. Ya Bu ya. Kalau kata Agim ya, manusia ini kemana-mana bawa kotoran, ya kan? Bawa kotoran kita ini, bawa najis kemana-mana. Ya, masa masih merasa sombong? Ya. Nanti kalau mati, kata Pak Asep, manusia ini sehebat apapun titelnya, pangkatnya, jabatannya, ya, berderet itu dari mulai profesor, doktor, insinyur, MSc, terus banyak SE segala macam. SSSS sampai akhirnya di ujungnya ada tulisan ALM, almarhum. Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Ya, sampai dapat itu beberapa menit saja dia terbaring, jangan beberapa menit. Berapa detik saja dipastikan dia mati, masih disebut namanya nggak? Ya, masih disebut namanya nggak? Misalnya ini Ustadz Patriadi ini, nggak lagi. Apa nyebutnya? Jenazah. Jenazah. Kamu mau kasarnya mayat. Ya, jenazah. Sudah bukan Patriadi lagi, ini Patriadi, bukan jenazah. Langsung berubah namanya. Lah Patriadinya kemana? Sudah pulang, kan gitu. Kita semua nanti begitu pasti. Kena surti. Nih, nanti ada yang muji ini. Oh, Ustaz ini, ya. Jangan suka dipuji ya, Bu ya. Kalau ada yang muji, istighfar banyak-banyak. Ya, istighfar banyak-banyak. Nah, yang ketiga, orang yang ikhlas itu dia senang mendengarkan nasihat. Nah, ya, dia senang mendengarkan nasihat. Ada nggak orang yang bebal, yang nggak mau dengerin nasihat? Banyak sekali. Ya, bahkan dia mendengarkan nasihat itu dia tepuk dada. Alah cetek ini ilmunya. Belum seberapa. Nah, lihat dulu sekolahnya batas mana ini. Nah, lihat dulu hartanya seberapa banyak, jabatannya banyak orang. Ya, begitu. Nah, kalau terhadap nasihat, jangan lihat siapa yang menyampaikannya, apa jabatannya, ya. Kaya seberapa orang itu, jangan dilihat. Dengar saja nasihatnya. Baik apa buruk, gitu aja. Kalau nasihatnya baik, ambil nggak? Walaupun dari budak hitam legam, kecil, kurus, hidup lagi. Kalau itu nasihatnya benar, ambil. Amalkan. Gitu. Tapi kalau nasihatnya salah, nasihatnya asal, walaupun dia pejabat tinggi, besar, orang berilmu banyak, titelnya luar biasa, dikasih duit juga. Itu ya. Sudahlah dia ceramah, yang dengerin ceramah dikasih duit, tapi nasihatnya salah. Ambil nggak? Tolak. Ambil duitnya. Nasihatnya tolak, duitnya ambil, Pak. Iya. Kata Bapak ya, kalau saya enggak gitu. Nah, yang keempat, tidak berambisi menjadi atau menduduki jabatan-jabatan tertentu. Wah, Bapak ini yang paling soleh nih, paling banyak amalnya ini, kita angkat dia jadi imam. Ya, protes, permisi. Kenapa? Saya yang lebih hebat dari dia. Harusnya saya yang jadi imam. Karena imam sekarang dapat gaji. Ya, itu kalau imam. Ada yang kepala desa. Ya, ya, boleh nggak minta dipilih? Hah? Boleh. Besok-besok kasih stand ya. Tangan saya mati rasa. Megang ini. Atau ada asisten yang khusus megang mic saya. Jadi Bu ya, Bapak rahimakumullah, ada kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu mengajukan diri, minta dipilih menjadi pemimpin. Insya Allah saya termasuk orang yang mampu, kata Nabi Yusuf. Ya, kenal nak sama Nabi Yusuf? Ya, boleh kalau seandainya memang kita yakin kita mampu. Ya, kita punya ilmu untuk merubah itu. Ya, misalnya kepala desa, Bapak Ibu rahimakumullah ya, kepala desa. Kita tahu persoalan desa ini utuh. Kita paham dengan warganya, kenal. Kita tahu persis alam desa ini kayak apa. Kemudian kita punya desain yang matang, yang sudah kita persiapkan. Kita juga punya tim yang bagus.
Ya, kita juga tahu caranya dapat dana dan tahu caranya untuk membangun desa. Kalau itu semua sudah fix, silahkan minta dipilih, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau modalnya cuma duit, nah, modal cuma duit dan ingin kuasa saja, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak dikasih duit kemudian minta dipilih. Nah, itu namanya pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang jauh dari keikhlasan. Ya. Walaupun dia amalnya amal baik, akhirnya kalau niatnya salah, ya, bukan li ridhahi ta'ala, bukan untuk mencari ridha Allah, maka dia tidak dicatat kebaikannya. Nauzubillah. Jadi jangan minta dipilih-pilih, ya. Nah, yang kelima, dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Ibu tahu nggak kelemahan ibu? Tahu, Bu, ya? Ibu tahu nggak aib ibu? Bapak-bapak tahu aib bapak-bapak? Tahu semua. Apa harus dibongkar? Nggak, ya. Simpan rapat-rapat, nggak apa-apa. Ya, tapi diingat. Ingat terus. Saya lemah nih kalau di sini. Saya payah nih kalau di sini. Ya, saya aibnya ini nih. Kenapa harus diingat-ingat terus, ya? Biar kita nggak muncul rasa angkuh, sombong, minta dipuji dan merasa hebat sendiri. Karena kita ini lemah dan kita ini banyak aibnya. Ya, manusia ini makhluk hina, benar nggak? Benar, Bu. Termasuk saya, makhluk hina. Ya, dan misi kita di dunia ini adalah melonjakkan derajat kita agar Allah menaikkan derajat kita di hadapannya sehingga kita layak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu misi utama kita. Tahu misi artinya, Bu? Tugas utama kita, pekerjaan utama kita. Ya, kerja di sawah sampingan. Ya. Kerja di rumah sampingan. Kerja di kantor sampingan. Kerja utama kita melonjakkan derajat kita agar Allah, ya, memantaskan kita, ya, untuk masuk surga. Ingat, Bu, ya? Ya. Selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Jangan lihat kelemahan orang lain, Bu, ya. Akhirnya gibah. Dikit-dikit si anu tuh, kemarin apa sholatnya? Wah, ya. Apa kemarin cuma sedekah 5.000, duitnya ada 5 juta loh. Nah, baca orang sibuk. Ya. Nah, nanti itu kalau sudah begitu, amal kita nih dikasihkan ke orang itu. Mau? Mau, Bu? Nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir, warahmatullah, dia lebih suka memberikan amal secara diam-diam, rahasia, tidak diomong-omongin. Nah, ya. Nah, saya matikan HP-nya. Tangan saya capek. Ternyata berat juga ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Boleh nggak kita beramal itu terang-terangan? Saya tanya. Boleh nggak? Bahkan saya umumkan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita ini mau membangun masjid, misalnya, ya. Nah, jadi kita butuh uang untuk membangun masjid ini 300 miliar. Wah, malah kegedenya masjid ini. Ya, 300 miliar. Nah, sekarang kita galang dana, misalnya, kan. Nah, saya buka dengan diri saya sendiri, misalnya 1 miliar. Ayo, siapa lagi? Boleh nggak begitu? Pengajian di sana. Hah? Ayo. Depan. Hah? Ini di mana? Saya awali dengan diri saya sedekah 1 miliar. Ayo, siapa lagi? Boleh nggak begitu? Boleh. Ada yang bilang Dukun. Boleh nggak? Bagus nggak? Yang tahu dia ikhlas atau tidak cuma dirinya dan Allah. Kalau dia ikhlas, maksudnya adalah agar orang terpancing untuk ikut sedekah, ikut berinfak, ikut berwakaf. Begitu. Ya, cara menggalang dana rata-rata memang begitu. Mulai dari dirinya dulu, dia umumkan. Saya 1 miliar. Gitu. Ayo yang lain. Nah, orang terpacu. Itu kita tuh.
Begitu dia melihat, Ustadz ini 1 miliar. Padahal saya bukan apa-apa, saya ini punya duit lebih banyak dari Ustadz ini. Beratus-ratus kali lipat dari Ustadz ini. Ustadz aja 1 miliar. Ya. Nah, yang begini boleh diam-diam. Sentil kawannya. Bilang, kamu 2 miliar. Kita ngomong Gitu. Saya 2 miliar. Padahal yang ngasih dia. Boleh nggak? nggak boleh ngobrol. Itu juga boleh. Ada Bagus. remoknya oleh sini. Ya. Karena manusia ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 2 tipe. Pandang. Yang pertama tipenya, kalau dia buka amalnya, maka dia otomatis jadi riya. Yang seperti itu lebih baik jangan diumumkan. Ada orang yang tipe kedua, ya, walaupun dia umumkan, tapi dirinya tetap ikhlas. Yang begitu silakan mau diumumkan. Yang tahu dirinya ikhlas atau tidak ikhlas hanya dia dan Allah saja. Termasuk kita datang di sini mendengarkan ceramah. Dari mulai awal duduk tadi ada Pak Imam, ada Barzanji, ya. Nanti ada makanan lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Enggak dikasih enggak apa-apa. Yang penting sudah dapat makanan rohani ya. Makanan jiwa. Ini lengkap betul pengajian kita ya. Ya, makanan rohani ada, makanan fisik juga ada. Apa ya? Bawa pulang lagi nanti. Enggak Pak, saya nggak minta. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian ya. Tolong kita jaga, kita latih terus, kita ingatkan terus ya. 6 poin tadi ciri-ciri orang ikhlas ya. Ciri-ciri orang ikhlas. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada kata salah dan salah perbuatan, saya mohon maaf kepada Allah saya ampun. Amin. Dari saya Amin. demikian, kita akhiri dengan membaca doa ya Bu. Amin. Amin. Ustaz Asep, Amin. Amin. baca doa mohon dibantu. Ya, Amin. dari saya Amin. demikian Bu, ya. Ustaz Nandang. Tolong nanti Iya. disambung dengan Pak Asep sama-sama ya. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kebun sawit. Assalamualaikum warahmatullahi Tengok sawitnya ya. Mari kita buka doa ini dan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.